setiap saat. Oh, setiap saat. Kaulah yang menyalakan nur dalam hati ini, dalam jiwa. Kaulah yang menyalakan nur dalam hati ini, dalam jiwa. Ya, itulah lagu tentang cahaya hati. Cuma sebaik kata. Itu cerita lagu itu tuh disimpulkan bahwa manusia itu, apapun manusia, mau dia tuh primitif maupun dia manusia modern, pasti dia akan merindukan Tuhan. Dia akan mencari biasa itu, karena ruhnya itu akan haus. Karena dia tidak ada yang, dia tidak punya basic ya, tidak punya dasar literatur agama, dia pasti akan mencari Tuhan tuh. Ya. Makanya ada manusia yang menyembah pohon, ada manusia yang menyembah macam-macam tuh, gunung segala macam. Karena dasarnya manusia pasti akan mencari Tuhan itu. Dia akan rindu, akan haus siapa yang menciptakan dia. Pasti itu. Karena itu udah kodrat sebenarnya. Karena kan ruh ya. Waktu ada di alam sana tuh ruh tuh tahu sebenarnya Tuhan dan bagaimana dia harus menjalani di dunia. Tapi begitu dia ada di jasad, ditiupkan ya di sini ya, ditiupkan ruhnya ke janin, ke bayi yang ada di dalam perut ibunya. Nah itu memorinya dihilangin tuh, memori dihilangin. Nah, makanya dia lupa. Tapi dasarnya di kolbunya dia tetap mencari Tuhan. Udah ada Tuhan. Coba deh, ada nggak orang yang tidak menyembah sesuatu? Pasti menyembah. Pasti menyembah. Dengan cara apa? Dengan cara dia gitu. Cara dia. Nah beruntung kita udah mengenal. Ya. Alhamdulillah kita udah mengenal Tuhan. Tapi kalau menurut gue nih ya, banyak juga informasi tuh di media-media elektronik. Kita memang nggak ada yang ngajarin secara pasti ya. Maksudnya secara pasti tuh nggak ada yang langsung face to face, kita belum dapet ya. Tapi kan Tuhan itu kita meyakini bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Benar, begitu. Nah, bagaimana untuk orang-orang primitif, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, dan tidak ada yang masuk syariat ke dalam lingkungannya. Nah, itu gimana? Itu kalau menurut gue sih dia pasti akan dikasih diberikan apa maksudnya? Hidayah. Bukan hidayah, diberikan tempat yang layak sih menurut gue nanti di sana ya. Menurut gue sih gitu. Tapi sebenarnya di dalam karena yang berat itu kan sebenarnya manusia yang mengetahui. Iya. Karena dia nggak mengetahui. Karena dia nggak mengetahui. Dia nggak punya dasar untuk dia dari mana sih asalnya agama ini. Nah, dia kan nggak tahu. Iya. Atau tidak ada orang yang mengajarkan bahwa dia harus menyembah ini. Iya. Dia nggak tahu. Tuhan. Dia nggak tahu dia. Nggak tahu. Tapi secara nggak langsung dia itu menjiwai sebenarnya, Tuhan itu selalu ada karena dia menyembah secara alam. Iya. Ya. Jadi karena dia melihat alam, dan dia dikasih akal pikiran cuma sebatas itu. Akhirnya dia menyembah alam. Iya. Karena biar gimana pun manusia kan dikasih akal tuh untuk berpikir ya, berpikir. Ini cerita nih ada lebih. Ini cerita tentang Abu Nawas. Udah pernah baca kan? Tahu Abu Nawas. Jadi itu di zaman kerajaan Baghdad dulu ya. Jadi Raja Baghdad itu pusing nih. Jadi rakyat itu pusing, bukan pusing apa namanya. Jadi ada kaum ateis yang masuk ke negara dia. Jadi Raja Baghdad itu bingung.
misalnya ini berlanjut terus, rakyat gua akan menjadi kafir nih. Bukan masalah orang asingnya, karena orang asing itu ngedoktrin rakyat-rakyatnya untuk tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu. Jadi Raja Baghdad itu waktu itu bingung. Akhirnya karena dia bingung itu dipanggilnya tuh orang-orang ateis itu. Kenapa kamu datang ke sini? Saya tidak pernah mengganggu agama kamu. Kenapa kamu mengganggu agama saya? Mendoktrin rakyat-rakyat saya untuk tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu kan. Akhirnya saya ini datang kemari hanya cuma pengen saya bisa membaca 3 pertanyaan. Yang pertama adalah dari mana Tuhan berasal? Terus pertanyaan kedua adalah kenapa ada neraka? Terus yang ketiga, kenapa setan diciptakan dari api? Kenapa dia bisa mempan dibakar oleh api? Nah, itu kan pertanyaan yang sulit tuh. Raja Baghdad bingung. Kalau gua kasih pengertian dengan agama dan hadis dan Al-Quran, ini nggak bakal nyampe nih kepada orang tersebut, ya kan? Karena dia punya naluri yang tidak punya rohnya, dia tidak punya percaya akan adanya Tuhan. Akhirnya dari situ dipanggillah seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, Abu Nawas. Ya. Oke. Kata menteri-menteri dia, coba panggillah Abu Nawas, mungkin dia punya solusi yang terbaik untuk masalah ini. Ini kalau dibiarin terus, ini orang-orang ateis ini mengganggu kenyamanan rakyat kita. Itu akhirnya dipanggillah seorang Abu Nawas, kan pintar. Terus ketemulah dengan Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata orang ateis, Tuhan itu kan semua benda, kata dia, itu kan pasti ada yang menciptakannya, kata dia. Mau unsurnya goib, mau unsurnya nyata. Kan kalau Tuhan itu kan tidak kelihatan. Terus dari mana asal usulnya Tuhan? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya bertanya pada Abu Nawas, ya, dari mana akhirat itu? Sedangkan di akhirat itu manusia sehat-sehat dan bermakanan, kenapa dia nggak bisa buang air besar? Tanya gitu ya. Pertanyaan ketiga, makanya dari sini saya tidak percaya akan adanya neraka dan surga. Kok orang surga di sana kok nggak bisa dia nggak bisa buang air besar gitu kan, ceritanya kayak gitu, Bi. Terus pertanyaan ketiga, kenapa setan bisa terbakar oleh api neraka, padahal setan itu terbuat dari api, kenapa dia bisa mempan terbakar? Nah, itulah sampai sekarang saya 3 pertanyaan itu saya menjadi orang ateis gitu. Akhirnya dengan kecendekiawan Abu Nawas dan kejeniusan dijawab soal pertama. Soal pertama ialah bilangan mana yang menjadi bisa menjadi angka 3. Dia jawab kan, oh iya, 3, 2 tambah 1 sama dengan 3 kan, kata Abu Nawas ya. Terus bilangan mana kalau ditambah menjadi angka 1? Terus orang ateis bingung. Itulah sifatnya Tuhan itu maha satu, dan tidak bisa diganggu gugat. Ya kalau bilangan 1 kan udah nggak bisa tuh, baku, karena tunggal ya. Jadi Tuhan itu nggak bisa disembah oleh manapun, karena sifatnya tunggal dan tidak dilahirkan dan melahirkan. Iya. Terus pertanyaan yang kedua tuh ateis sudah ngalah dari dia. Udah nggak bisa menjawab apa-apa kan. Yang kedua belum. Oh, yang kedua belum nih. Kenapa di neraka itu orang tidak bisa buang air besar? Gitu.
surga. Ya, di surga tidak bisa buang air besar ya. Tapi dia makan dan minum. Nah, tapi dia makan dan minum kan. Nah, orang ateis sama sekali itu nggak percaya sama itu. Kenapa di surga itu nggak bisa buang air besar, sedangkan makanan selalu ada, minuman selalu ada. Kenapa dia nggak bisa besar? Terus dia jawab juga, kamu dilahirkan oleh ibumu selama berapa bulan? 9 bulan. Oh gitu. Sekarang kamu makan nggak sayur-sayur makanan dari ibumu? Makan. Kenapa kamu selama di kandungan ibumu selama 9 bulan tidak buang air besar dan tidak buang air kecil? Iya. Masuk akal kan gitu ya kan? Akhirnya ateis juga nggak bisa ngejawab. Ya kan? Nggak bisa menjawab. Itulah kekuasaannya Tuhan, kata dia gitu. Nggak bisa jawab dia. Dari mana? Nggak bisa jawab dia, kata dia gitu. Terus pertanyaan ketiga, kenapa setan itu nggak mempan setan itu mempan dibakar, padahal terbuat dari api. Ya. Akhirnya, kalau pertanyaan ini kamu, saya harap jangan marah dan jangan tersinggung. Oh bisa kayak gitu? Bisa, ada Abu Nawas kan? Bisa. Sekarang gini, kamu jangan marah ya. Sampai dia tiba-tiba menggampar lah tuh orang ateis. Wah, digampar tuh orang ateis kan. Bingung kan? Kenapa kamu ngegampar? Kita kan cuma berdebat, berdialog. Kenapa harus dengan tangan fisik, kata dia gitu kan. Kamu tahu, kita terbuat dari tanah. Kamu merasakan sakit nggak kalau pada saat aku gampar? Sakit. Nah begitu juga setan. Dia akan merasakan terbakar oleh api, walaupun dia terbuat dari benda yang sama. Akhirnya orang ateis itu masuk Islam, membaca syahadat. Itulah kejeniusan. Kalau kita menerangkan sesuatu dengan benar, orang akan menjalankan itu benar juga. Kadang-kadang kan manusia, kenapa dia bisa jadi nggak percaya Tuhan? Karena cara penyampaiannya. Benar. Setuju. Lucu juga tuh ya Abu Nawas ya. Iya, itulah. Tapi sebenarnya cerita Abu Nawas tuh banyak. Iya. Dan udah banyak juga sih memang versi banyak YouTube ya. tuh cerita tentang Abu Nawas, bakal ada yang sejam, 2 jam tuh. Iya. Karena emang tuh kocak tuh orang itu. Dia cerdas sih dia. Iya. Dia jadinya kasih jawaban tuh dari pertanyaan orang yang bisa masuk ke logika dia, yang dia tuh kecerdasan dia. Karena kadang-kadang orang-orang yang seperti itu tuh dia nggak bisa kalau pakai ayat atau pakai hadis, dia akan masuk. Dia akan masuk. Dia bisa dengan karena logika. Dia tuh pakainya otak, pakainya logika maksudnya gitu. Yang benar-benar real menurut dia. Iya, betul. Susah. Dulu juga ada tuh cerita tuh di zaman Nabi Sulaiman tuh. Ya perdebatan umatnya lah. Iya. Dia tuh kenapa Nabi Sulaiman nggak bisa berdoa kepada Tuhan supaya setan nggak ada? Akhirnya ingat. Akhirnya tuh karena kita manusia perlu setan juga. Iya, akhirnya orang pedagang dunia pada sepi. Karena jadi kayak gini ada suatu umatnya nih, pengikutnya lah Nabi Sulaiman tuh. Ya Nabi, kenapa tidak berdoa aja supaya setan tuh nggak ada? Dihilangkan lah, jadi dunia itu nggak ada diganggu ya. Nabi Sulaiman tuh berdoa, dikabulin tuh sama Tuhan tuh. Benar-benar dikabulin. Nah, Nabi Sulaiman bangun nih pagi-pagi nih, dia main ke pasar, ya kan? Dia main ke pasar. Asli tuh di pasar gak ada orang, nggak ada kehidupan, nggak ada jual beli ya kan? Nggak ada jual beli di situ, nggak ada jual beli. Nah itu intinya sebenarnya bahwa kita tuh butuh setan. Iya. Karena ada hawa nafsu. Setan itu kan ada di pikiran. Iya benar. Makanya kalau kita berdoa tuh kita nggak boleh pakai pikiran, harus pakai hati itu. Iya benar. Itu emosi semua di pikiran tuh. Iya. Emosi semua di pikiran. Emosi jahat, emosi baik ada di sini. Kecerdasan pun di pikiran. Benar. Jadi itu yang mengelola tuh setan. Makanya kita bisa nyiptain mic orang, maksudnya orang bisa nyiptain kan ambisi segala macam. Iya. Itu sebenarnya ada salah satu, kalau dari cerita dia, cerita risalah ya, gue ambil kesimpulannya tuh ya ada bantuan dari setan itu. Sekarang gini deh,
di akhirat juga gue percaya ada setan, tapi setan dalam bentuk hawa nafsu ya. Hawa nafsu Bukan doang, setan iya. yang ini, setan itu udah Yang iblis udah dihanguskan. Iya, iya. Karena hawa nafsu itu tetap ada di akhirat. Ada. Untuk bantu apa? Untuk bantu kita jimak. Iya. Kalau bahasa agama itu jimak. Ya, Jadi tapi untuk kenapa bersetubuh. diciptakan bidadari? Itu. Karena kan dengan keindahannya surga, itu kan udah nggak kuat tuh manusia tuh. Harus ngapain sih? Ya kan gitu. Jadi kadang-kadang orang ada yang berdoa, ya Allah, hilangkan nafsu saya. Jangan juga, ntar Nggak nggak bisa bisa. makan. Nggak bisa. Nafsu itu berguna untuk makan, nafsu Iya. itu berguna untuk minum. Untuk cari uang, ya kan gitu. Beda kalau tingkatannya udah jadi wali. Nah, Itu beda tingkatannya karena dia ruhnya itu udah dikasih makan, dia derajat udah beda gitu. Benar-benar. Dia bisa seharian nggak makan sama minum, dia bisa karena udah beda. Karena dia unsur duniawinya udah dunia dihilang. udah hilang. Tapi manusia idealnya tuh ada di tengah-tengah. Ada hitam, ada putih. ada putih dan Jadi ada abu-abu. Iya, ada abu-abu. Kepala harus jalan, hati harus jalan. Itu Iya, iya, manusia. setuju, iya. Karena gini, kalau menurut gue tuh dari yang gue baca semua itu, kiamat itu bisa hilang dua tuh. Kalau baik semua positif pasti kiamat. Tapi kan untuk Tapi kalau ini sebenarnya logika aja ya. ya kita mindsetnya logika ya. Kan ini ngayal ya. Oh. Jadi jangan salah artikan. Jangan Tapi salah artikan. kalau yang kita baca kan nanti akan terjadi kiamat kalau semuanya negatif. Benar nggak? Benar. Jadi benar-benar tuh nggak ada orang-orang yang berbuat beribadah. baik, Nggak ada. berbuat baik nggak ada. Karena selagi masih ada apa sih berarti ajan Ada atau orang- ajan, orang jikir ada- kalau nggak salah tuh ya. Gue ada pernah yang diajarin. masih- Ada orang yang masih jikir tuh kiamat belum ada. Nah berarti kan selagi masih ada yang positif nggak akan kiamat. Karena Itu Tuhan sebenarnya. udah kumuatan. Iya, udah kiamat tuh besar kayak ajab lah. Ya udah ajab lah Kayak gitu kan. Sebenarnya sih temanya Rumaya memang ini Bermacam ragam lah. sebenarnya untuk motivasi aja Motivasi sih, sebenarnya. inspirasi, Iya, tidak inspirasi. full kita nggak mengupas tentang agama ya, Iya. tapi Iya. manusia tuh idealnya Tidak membutuhkan. itu membutuhkan pasti iya. itu membutuhkan. Karena kalau Apalagi kita- kalau tapi gak usah bohong deh, Iya. orang pasti kalau lagi sedih, sebandel-bandel orang deh, Iya. mau dia bandel Pasti tiga dia tahun nangis, pun, pencarian diri. begitu dia nangis bilangnya apa? Ya Tuhan, pasti dia akan bilang itu. Iya, nggak mungkin dia. Ya setan, nggak mungkin. Gak mungkin dia bilang ya setan kan, datengin jin lu, serem jin. Itu pasti. Iya, iya, benar. Ya setuju itu. setuju. Pasti lah tuh. Ya emang ya sebenarnya sih tapi gue lebih senang kita bertoleransi sih. Benar. Toleransi Iya. Kita tidak mau membenarkan agama yang ini, kita tidak membenarkan agama gini gitu. kita gue punya prinsip agama gue ya gue anggap tuh Ya, agama gue gitu. benar gitu. Wakum dinukum waliyadin. Jadi, ada orang lain, teman-teman gue juga banyak yang beragama Iya. lain, tapi gue tetap rukun berteman sama mereka. Benar, ya. Gue rukun. Kadang gue tukar pikiran sama mereka. Jadi kita nggak boleh ada pemaksaan. Wah, Tapi begitu mereka gue pengen tahu dong Tentang Islam, ya kan? prinsip lu. Ya kita tukar pikiran, Iya. diskusi di situ, diskusi. Karena kan kalau lu anggap atau kita menganggap ya kan benar, ya kita harus kasih tahu informasi, gitu. Tapi benar. bukan memaksa. Iya, bukan memaksa. Karena di dalam Islam itu Tidak harus toleransi. boleh memaksakan untuk menjalani Dan agama kadang-kadang kita. gue nggak bilang si A si B oknum aja lah, udahlah, nggak usah mengkafir-kafirkan orang. Benar, gue setuju itu. Nggak usah membilang orang itu penjina, mengkafir. Iya, Nggak usah. Karena itu hak Tuhan. Ya Tuhan, kadang-kadang merasa dirinya suci, wah lu kafir lu, Karena lu udah sebenarnya dosa kan besar nih. Gitu. kita semakin tinggi ilmu pengetahuan, Kita mesti rendah. oke iya rendah, tapi itu sebenarnya Iya. ujiannya lebih tinggi. Benar. Ujiannya lebih tinggi. Orang mungkin dia tahu agama itu, sebenarnya ujian dia dalam kehidupan itu lebih Lebih berat. tinggi, lebih berat. Ya, Semakin dia beranggapan dia benar, lebih bahaya lagi. lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Jadi kalau manusia itu jangan pernah merasa dirinya paling benar. Coba gini aja deh. Ya. Dari cerita Nabi ada nggak yang mengajarkan perang? Nggak ada. Wah, nggak ada. Itu membela diri, membela Nabi wajib. itu Nggak ada. yang gua baca semuanya itu pasti akan menyebarkan kasih sayang. Benar. Nggak ada. Nabi itu waktu dia itu perang, dia sebenarnya karena dia posisinya diserang. Diserang. Dia nggak pernah yang namanya nyerang duluan, apa mengini karena dia mau untuk cuma mempertahankan diri doang.
Ya kayak kita aja lah, kita punya keluarga nih. Tiba-tiba salah satu keluarga kita ada yang dianiaya, itu kita wajib Wajib itu membela diri. Misalnya kita tiba-tiba lampok datang ya, kita wajib itu perang harus ya, ada yang untuk urusan Iya. negara. Misalkan kita akhirnya terjadi melukai orang, ya itu urusan negara lah. Tapi kita harus membela diri menurut gua. Dan sebenarnya itu harus ada juga hukuman membela diri. Mesti ada. Tapi sekarang diterapkan kalau pemerintah. Iya. Banyak kok yang misalnya waktu kasus-kasus yang dulu-dulu kan, ya dia karena dia membela diri daripada dia nyawa dia terancam. Iya. Tapi dibelain kok. Karena kita harus yang pembuat hukum juga harus empati juga. Benar. Gimana keadaannya jika dia ada di posisinya. Nah. Anak dia dianiaya. Benar. Ibunya dianiaya, istrinya dianiaya. Dia Daripada akan nyawa kemana? yang terancam, ya kan Dia gitu. pasti akan membela keluarganya. Gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia sih sebenarnya hukum-hukum itu sebenarnya udah lagi dipelajarin terus Bi. Nah, dari segi ininya kebaikan untuk masyarakat dan timbal balik untuk masyarakat juga ya kan gitu. Setuju itu, setuju. Banyak juga kasus-kasus yang di masyarakat karena dia ngebela diri dia ngebunuh orang. Banyak ada tuh dulu tuh ada anak muda tuh nggak salah tuh, dia nonton di YouTube juga tuh, itu nonton di YouTube, dia tuh bela diri itu Jal. Karena dia jago silat kalau nggak salah tuh, dia anak pesantren tuh, gue lupa tuh, jago silat dia kalau nggak salah itu dikupas juga sama Najwa Shihab tuh. Ya, Najwa Shihab bantu kupas juga tuh, gue setuju juga, gue senang tuh Najwa Shihab tuh. Karena bukan masalah apanya, masalah dia untuk membela kebenaran ya. Benar. Karena kita di posisi kita terancam antara kita mati atau orang yang lain mati. Iya, daripada nyawa kita. Di hukum agama pun kita wajib membela diri. Benar. Karena kalau kita diam berarti kita bunuh diri. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Gue pun juga sama, gue nggak akan melawan orang, nggak akan dicaci gue diem. Tapi begitu keluarga ada yang ini, dicaci maki, baru kita bertindak. Kita bertindak. Iya. Karena tuh orang keberanian tuh pasti kan timbul biasanya. Benar. Sekecil apapun orang, jika Kalau keluarganya yang udah terancam, dia akan membela diri. dia pasti akan lebih berani atau lebih powernya ada, Powernya biasanya. ada. Karena dia punya kekuatan biasanya. Kekuatan masa harga diri keluarga dia udah terancam gitu. Jadi jangan hati-hati juga sama orang yang begitu tuh biasanya tuh. Dia lebih nekat. Ngeri tuh biasa orang tuh nekat. Lebih nekat, iya. Karena dia punya prinsip kuat. Kalau keluarga gue udah diinjek-injek, gue nggak bang. Biasanya dia ada tuh, gue punya temen tuh. Dia dicengin segala macem. Iya. Maksudnya waktu sekolah tuh kan. Gimana tuh? Begitu gue iniin tuh, ledekin tentang bokapnya apa wis. Dia malah. Jago dia, silatnya jago dia. Kelabakan juga gue SMP tuh jago. Namanya siapa? Mungkin mudah-mudahan masih hidup tuh. Saiman kalau nggak salah, Saiman. Ada tuh. Iya karena dia merasa tapi silatnya jago dia. Harga diri dalam keluarganya tuh injak-injak. Iya, biasa kan dulu zaman dulu mah bercanda begitu. Iya. Orang tua segala macam ya, itu zaman-zaman 90-an tuh. Ini zaman sekarang generasinya. Wih, jago nih silatnya jago. Kalah lu ya. Iya, hebat dia. Tapi zaman dulu tuh kalau berantem tuh nggak ada dendam. Nggak ada. Begitu kita kalah, kita salaman lagi. Jadi kawan kita. Kalau sekarang tuh nggak sukanya dendam. Iya, kalau sekarang kan terlalu baper ya. Dendam. Iya, terlalu baper. Iya. Udah kalah panggil orang, koyokan. Apalagi nggak gentleman lu masih kayak gitu. Iya. Ya berani karena banyak, ya matilah orangnya sendiri lah. Gitu. Mau gimana pun pasti kalah. Pasti kalah. Tadi gua ada yang gue pengen ngomong, itu gue lupa tuh jawaban. Apa tuh? Lupa gue. Banyak kan main gitar. Enggak, bukan karena ini kan kita ngayal ya. Kalau ngayal itu kan bicaranya kemana tahu Bi, ya kan Gue gitu. emang sengaja bikin kayak gini. Jadi nggak terlalu banget itu ya. Gue beranggapan tuh kalau bikin konsep itu adalah suatu yang bukan menipu sih, bukan. Itu suatu skenario. Skenario, betul. Jadi gue mau tuh omongan tuh benar dari hati aja. Benar. Iya. Contohnya tadi tuh tiba-tiba akhirnya gue dari cerita apa tadi Sil? Apa tuh? Dari Abu cerita Nawas. Abu Nawas gue masukin bahwa ada toleransi di situ. Iya, karena gue benar. menjunjung toleransi, makanya gue suka tuh sama almarhum Gus Dur tuh. Nah, dia toleran. Gus Dur itu pemimpin Karena yang gini, punya toleransi tinggi. Iya kan gitu. Zaman Nabi Muhammad pun setahu gue, dia tuh bersahabat dan berteman sama Yahudi. Jangan salah. Sama Yahudi dia berteman. Nabi Muhammad dulu pernah sholat di gereja. Itu Iya, ada hadisnya. Gua nggak tahu deh Ingat kalau tidak? itu ya. Iya. Karena zaman sekolah gue lucu tuh Jal. Ini cerita doang nih. Iya. Gue potong.
Ya nggak salah nyokap sih, mungkin karena ngajarin ya, oh, jangan ke situ masuk ke ibadah orang lain. Karena teman gua kan dulu kan kita toleransi. Banyak ya. kan ini kan Kristen, Jadi kan kita kan iya. teman-teman banyak beda agama lah. Iya. Sampai sekarang pun berteman. Tapi setelah gue udah SMP SMA, oh bukan, mungkin maksudnya supaya ini aja kali. Jangan kehilangan akidah. Iya, cuma itu Iya. aja. Karena masuk pun nggak ada masalah, kita Iya, nggak ada masalah. Sebenarnya tuh agama tuh ada di hati, Iya, bukan setuju. di jasad kita, bukan di hati. Bukan secara fisik, bukan Secara fisik. Iya. Kadang-kadang manusia yang kita anggap buta, betato, segala macam. Tapi kalau hatinya Hello Kitty, kita nggak tahu ya. Dia punya kelembutan, punya kasih sayang. Sebenarnya tuh gitu. Tuhan itu baik. Kenapa kita pada zaman Nabi Muhammad tuh kalau gua pelajari ya, gua ambil kesimpulan ini logika nih. Baik, kenapa ada sholat 5 waktu? Yang sebelumnya tuh banyak tuh, berapa puluh waktu. Oh gua nggak iya, tahu tuh. benar-benar tahu, pernah baca itu. Kenapa jadi 5 waktu nih? Ini mindset gua nih. Udah, lu kalau lebih pinter lagi, lu kasih komen deh, mungkin Iya, gua salah. komen-komen yang positif ya. Kenapa? Karena ruh atau jiwa nih, jika dia tidak mengingat, dia akan condong berbuat mungkar. Benar, benar. Makanya ada 5 waktu supaya apa? Supaya di situ kokoh lu. Kokoh Fondasi dalam kita. arti Lu mau berbuat maksiat atau apa? Lu jadi terhindar. Terhindar, iya. Tapi begitu lu nggak, lu lupa tuh, lu tinggalin sholat, lu bisa jadi lu maksiat. Benar Nah, itu. sebenarnya itu untuk mengingat lu. Iya. Tapi kalau hati lu udah sholat, lu kerjain 5 waktu, tetap itu wajib. Lu mungkin nggak ngerjain sholat sunat ya, Iya, nggak iya, ada iya. sholat tahajud karena apa? Karena lu kerja nih, Kerja, karena lu security. iya. Oh. Nah, dia nggak wajib tuh dia tuh sebenarnya. Nggak wajib sebenarnya, Kenapa? iya. Kerja dia udah jihad. udah ibadah, Udah jihad, udah jihad. Oh. Jadi beda sama orang yang nganggur nih, atau dia Kerjanya bisa waktunya memang, banyak, pedagang gitu ya. ada di dalam posisi agama ya, dia di masjid kerjanya tuh sebagai inilah, atau dia sebagai imam DKM. atau apa. Nah, dia wajib. Wajib. Menurut gua dia wajib karena dia nggak ada kerjaan secara fisik menghabiskan waktu. Gitu. Jadi jangan anggap orang juga, wah lu nggak pernah tahajud gini, jangan. Mungkin aja dia kerja dia capek. Capek karena kan kerja itu kan lelah. Ya kan? Kalau malam dia harus istirahat ya kan. Sebenarnya cuma disuruh mengingat supaya Iya. lu terhindar dari kemungkaran, Kemungkaran. jahat itu. Ya sebenarnya kalau kita maknai sholat itu sebenarnya lebih buat diri kita sendiri. Karena takutnya manusia nggak seimbang. Nggak Menurut seimbang. gua nih. Oh, iya. Dunia kan ada di kepala nih. Nah, ini untuk urusan ini deh, ketuhanan di hati. Kalau dia cuma pala doang, dia nggak diingetin sama sholat. Pasti yang main pala doang tuh, dunia doang tuh. Iya benar-benar. Akhirnya dia nyari duit pasti asal-asalan tuh. Ibaratnya dia mau judi dah. Yang penting gua makan. Gua makan gitu. Kayak gitu. Tapi kalau dia ada sholat 5 waktu, dia inget tuh akhirnya tuh. Iya. Itu sih menurut gua. Walaupun memang kadang-kadang orang suka lalai ya. Iya. Masih ada kedengkian. Ada kedengkian. Ya, susah sih itu dari individu lah itu. Kalau masalah bicara kedengkian sih sebenarnya bawaan perut Bi. Karena itu emang dasarnya artinya julik ya julik aja. Kita dia mau gimana susah Bi. Sebenarnya cuma Iya. satu sih Iya. isinya. Cuma satu. Dia lihat ke dalam diri dia aja. Di dalam itu dia jangan pernah lihat keluar. Dia pasti nggak akan peduli sama orang lain. Gitu. Tapi bukan berarti nggak cari informasi, terus Iya, cari iya, informasi. iya, iya. Ya kayak gini aja sih, Jang. Kan orang banyak tuh kan. Apa namanya sih kalau misalkan ada makanan ini nggak boleh, ini Oh, ya, apa ini namanya sih sebutnya? Apa Lupa tuh? gua. apa tuh ya? Dia apa namanya? Aduh. Apa makanan ini mantang Bukan. Apa? Kayak kasus inilah, ada kasus perang gitu kan. Oh iya. Karena kita pro ke sini. Ya. Tapi memang kita harus membela dalam segi kita membela amal ya, sumbangan untuk makan yang korban-korban perang ya. Tapi jangan hujat teknologinya. Benar. Menurut gua ya, Iya. teknologi internet siapa yang nyiptain nih dihujat gitu kan. Itu kan untuk kebaikan manusia itu. Kita penting perlu. Untuk Kayak sekarang kebaikan aja manusia. nih. Iya. Ada ibu-ibu nih, Ah. ya kan.
dia pengen masak ikan menunya apa gitu, apa racikannya ya. Dia lihat YouTube sekarang. Di Google ya dia. Atau gua misalnya kerja gua di kantor, ada aplikasi pajak atau apa, gua lihat YouTube, ya kan? Yang buat siapa? Nah, yang buat kan siapa? Orang Yahudi. Ya itu maksudnya. Kita tuh harusnya ya seperti orang inilah, orang Amerika dan Cina misalnya. Orang Amerika punya teknologi bagus, Cina nggak hujat, dia nggak apa-apa, tapi dia menciptakan hal yang baru. Ya, misalkan dia menciptakan mobil, dia bisa mempunyai market jual mobil untuk negaranya. Di situ kan ada pajak tuh, pajak penghasilan buat negara Cina. Ya. Nah, maksudnya kita juga harusnya begitu. Kalau kita nggak perlu menghujat di situ, Cuma tapi kan kita kalahkan mereka dengan cara kecerdasan kita. Kecerdasan kita benar. Didik masyarakat rakyat ya, Rakyat yang cerdas, untuk bisa bikin teknologi-teknologi kayak begini nih. Nah, benar. Kayak gini. Ya, misalnya Indonesia bikin apa? Kantuk itu lebih gitu kan. Yang kita bicara itu keadilan Tuhan. Kenapalah diciptakan orang-orang seperti orang Yahudi? Karena dia berguna untuk manusia seluruhnya, Bi. Kita nggak bicara agama nih ya, tapi berguna untuk seluruh manusia. Jadi seperti tadi kita bilang, setan aja bermanfaat. Semua manusia tuh bermanfaat menurut gue. Yang jin aja bermanfaat, bermanfaat. Kalau nggak ada mereka tuh kita bingung kita. Karena kita nggak sadar manfaatnya di mana. Nah, manfaatnya. Sekarang gini aja deh. Gue pernah nyiptain lagu tuh dulu tuh. Cuman gue juga bingung juga ngejudulin apa tuh. Memang di situ ada tentang apa, untuk apa kita bersujud, tapi hatinya masih dengki. Nah, itu kan ada tuh situ tuh yang bodoh sama yang pintar tuh. Karena emang kita butuh mereka. Misalkan kita punya duit banyak nih, kita butuh orang miskin. Ya kalau apa? Untuk kita kerjain. Kalau di dunia ini pintar semua nggak ada yang kerja. Iya gitu. Nah, contoh lagi. Semuanya mau jadi bos. Kalau nggak ada orang miskin, itu Tuhan mempunyai ayat jadi nggak berguna. Benar setuju. Ayat sedekah. Bener, ada itu ayatnya. Kan ada ayat sedekah tuh. Makanya Tuhan udah tahu. Tuhan maha tahu, maha tahu segala-galanya. Ada di situ ayat-ayat tentang sedekah, ada fitrah, kewajiban ini. Iya. Nah itu jadi kalau misalkan, kesian ya dia miskin gini, harus dia giat. Bukan, takutnya itu takdir dia. Dengan kemiskinan dia bisa ngangkat lu ke surga. Benar. Lu bersedekah buat dia. Benar. Akhirnya apa? Gara-gara dia, lu punya amal ibadah. Ya, betul. Punya hidup itu santai. Santai. Lagi santai. Kadang-kadang kan orang begitu ya. Iya. Kalau mau kerja, minta mulu, minjem mulu, dulu takutnya dia datang ke rumah kita. Iya. Memang mengangkat kita untuk kebaikan, kesalahan nih. Tolong tuh dengan uang sedikit. Iya. Kasihlah. Punya amal sedekah di situ. Iya. Jangan itu dulu maksudnya. Jangan negatif dulu lah. Karena Tuhan maha tahu ya. Maha tahu. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia. Apa namanya itu sedekah, fitrah itu pasti ada maksudnya. Maksudnya ada. Makanya ilmu Allah tuh luas banget. Makanya kan ada ayat, kita lupa dulu Abah tuh cerita almarhum kan. Iya. Kita karena memang bukan ngomongin agama ya, tapi ini masih ada ayatnya gitu kan. Kalau nggak salah, bahwa manusia tuh akan bisa mengetahui pengetahuan alam semesta ini, tapi cuma sedikit masalah. Benar. Tapi lupa ayatnya. Ya kalau yang nonton lebih pintar lah ya. Kasih tahu dah. Ya, kan? Kita mau ketahuan rock and roll. Kita bodoh. Kita bodoh tahuan. Bisa baca buku sama berpikir. Iya. Pikir kadang menghayal. Iya benar. Nah konsep menghayal ini sebenarnya tuh jadi gini, berpikir pun sebenarnya kalau kita mikirnya terlalu jelek, dalam kalau mikirin orang nih, kan jadi julid tuh. Iya kan. Nah, berhayal pun sama. Kalau lu berhayal porno, akan porno juga. Porno negatif. Tapi lu kalau berhayal ya lu berhayal gini, gua kapan ya bisa punya mobil, gua kapan ya bisa lunasin utang. Nah itu berhayal tuh. Berhayal ya. Gua kapan jadi orang kaya. Itu cita-cita menurut gua. Cita-cita. Nah tinggal lu ikhtiar di situ. Nah, ikhtiar lu action lu seperti apa gitu. Jadi jangan negatif thinking itu. Iya. Semua yang negatif bisa lu gunain. Bisa jadi kenyataan. Narkotika. Lu luka atau lu mau dioperasi, perlu nggak opium?
Perlu narkotika. Kalau kagak buat bius. sakit kita. Nah, Nah, kayak gini kalau terpenuhi semua yang ada mudorotnya ada manfaatnya juga. Benar. Tapi dengan cara ditempatkan yang nggak semua Ya. Tuhan menciptakan yang negatif pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Gitu. Cuma tinggal tugasnya pemerintahan itulah dimanfaatin untuk yang mana-mananya. Nggak salah, minum juga ada manfaatnya. Minum alkohol itu sebenarnya ada manfaatnya juga. Iya, Iya. ada manfaatnya juga. Ada. Sebenarnya sih begini, kesalahan manusia juga. Kalau yang gue baca dulu nih, mudah-mudahan aja insya Allah benar ya. Mudah-mudahan dari doi lah kita ngomong nih. Ini ngomong agama masalah ini. Tapi kenapa gue sembari bercanda? Karena kadang-kadang gini, dulu kita di jalan ya, orang-orang yang cenderung bukan nakal sih, agak nakal lah gitu. Iya, Zaman iya. kita dulu ya. Itu kalau dinasihatin dengan serius, itu pasti nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak akan bisa. Nggak bisa. Tapi kalau dengan happy, Nah, makanya gue kasih happy dengan di sini. ketawa, Karena dengan hayalan. jika ada orang yang sama kayak gue zaman dulu tuh gayanya masih macem-macem, tapi dia ketawa seneng, dia kan masuk cepet. Oh bener juga nih, oh bener juga. Nah jadinya kali aja omongan kita ini ada manfaat buat orang lain. Benar, setuju. Karena Jadi zaman itu tuh iya. zaman Nabi Muhammad kalau nggak salah itu awalnya masih dibolehin hamar. Iya, benar. Tapi karena ada orang minum, dia sholat, akhirnya dia lupa. Kalau nggak salah dia lupa ya kan, lupa ruku. Itu ada Nabi, apa zaman Nabi adanya namanya Nuaiman kalau nggak salah. Dia lucu. Dia pengagum alkohol. Kenapa Nuaiman itu walaupun pengagum alkohol, tapi Nabi sayang sama dia? Ya, terlalu yang tadi nih. Maka itu ayat itu akhirnya keluar, Iya. diturunkan sama Allah gitu kan, sama Tuhan. Karena gara-gara itu. Karena sebenarnya manusia kalau dikasih kebebasan, Nggak terkontrol nggak ya. terkontrol. Nggak terkontrol. Misalnya gini, ya. lu dingin nih, lu minum dikit. Kalau orang udah dewasa mungkin dikit doang lu minum. Udah lu anget, ya udah lu masih normal nih. Iya. Karena lu mungkin dari dulu di Asia, tiba-tiba lu lagi jalan-jalan ke negara Amerika lain-lain, yang iya. salju atau kutub, lalu perlu penghangatan badan. Benar, ada positifnya Nah, itu. ada positifnya kan minum deh tuh, tapi sedikit. Kalau misalnya dia nggak minum, Tapi kalau masuk lu minum angin. sendirian lu sebotol, lu Cuma niatnya mabok. hilang kesadaran, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya ya, tapi Iya. sebenarnya kembali lagi, kalau dibolehkan sedikit, akhirnya orang jadi banyak. Benar. Makanya akhirnya Iya. Tuhan turunkanlah ayat itu supaya diharamkan saja. Diharamkan. Itu. Jadi Jadi yang memang nonton dewasa baru bisa nyampe. kalau di gua ya, maaf sorry to say, ini bukan ngomongin agama ABCD, tapi Iya. di gua ya, itu diharamkan, diharamkan. Karena apa, sejarah dulunya sebenarnya yang salah. Kalau dulunya mungkin nih pada zaman Muhammad semua pada kontrol diri nih, mungkin nggak akan keluar tuh, mungkin aja. Ya tapi kan waktu itu ada ceritanya yang dia gara-gara minuman dia akhirnya bisa berzina dan maksiat dan membunuh. Nah itu juga Itu ada ceritanya. Itu gue lupa tuh Jan. Nggak, dia gini. Gara-gara minuman Dia kan itu. gini. Dia kan sebenarnya ahli di bidang agama. Karena dia dengan apa namanya ketakwaan dia yang sangat takwanya itu, dia merasa sombong. Gue ini udah terlalu takwa, nggak ada yang bisa nyentuh gua, mau setan pun akan kabur. Itu dengan kesombongan dia, karena dia merasa dia itu paling takwa di muka bumi ini. Akhirnya apa? Timbullah setan memuji dia. Datanglah setan, zikir di depan dia sebanyak-banyaknya. Siapa kamu? Saya ini ahli surga. Dan dia gitu, setan. Kok bisa? Lihat aja zikir saya, beda sama kamu. Saya semalaman suntuk bisa zikir tanpa tidur. Orang soleh itu akhirnya terinspirasi dah sama yang duduk itu. Tapi dia nggak tahu kalau yang duduk itu adalah setan. Jangan salah, setan bisa baca Al-Quran, setan tahu hadis, setan bisa tahu segala-galanya. Iya. Iya. Akhirnya Karena apa? dia pintar. Dia. Pintar, setan dasarnya pintar. Terus akhirnya apa? Kamu mau nggak seperti saya? Gimana? Bisa kuat zikir semalaman suntuk dan tidak tidur. Terus gimana caranya? Gampang. Kamu minumlah alkohol. Ya disebut ke zaman dulu hamar ya. Oh, sekarang kan alkohol kan. Akhirnya diminumlah alkohol. Dengan minumnya alkohol, zikir dia terganggu kan? Pas zikir dia terganggu, semuanya terganggu. Pulanglah dia ke rumah. Ketemulah dia sama wanita. Iya. Akhirnya apa? Wanita itu diperkosa.
pas mau diperkosa, Laki datang. bukan. Dia kan ketahuan nih, perkosa nih. Mau diperkosa karena dia takut ketahuan itu. Bukannya udah punya suami itu kalau nggak salah. Iya, Ceweknya lupa dia gua tuh. waktu pada saat dia mau berteriak, akhirnya dibunuh lah Oh, oke. tuh wanita tersebut. Akhirnya apa? Dia 3 kali dosa. Iya. Pertama minum amar dan membunuh dan memperkosa. Iya. Itu makanya pada saat itu Nabi mengharamkan amal itu. Iya, benar-benar. Itu juga termasuk juga sih itu. Iya. Juga. Selain tadi mungkin ada dari cerita-cerita, ya benar dan tidaknya kan Ya, cari itu, sama yang lebih tahu. kita mah cuma Ada cerita orang yang lebih alkohol, paham lah ya kan. dia sholatnya dia nggak benar, alkohol juga. Itu tuh zaman-zaman Nabi ceritanya. Gitu. Sebenarnya kita nggak ngupas tentang haram halal ya, tapi segala sesuatu itu ada manfaatnya maksud gua. Gitu. Ya, Tapi di tempat yang benar. di tempat yang benar. Ya misalkan pisau juga sama kalau Kau kalau dibuat buat daging, ya itu kan potong dosa, daging, kan. Tapi iya. kalau buat potong daging ya benar. Iya, benar. Begitu simple. tergantung mindsetnya masing-masing. Simple itu. Terus sebenarnya tuh kita bahas ini dari lagu cuma tadi itu lagu tadi. Iya, lagu yang cahaya hati. Karena memang itu lagu itu karena melihat bahwa manusia tuh sebenarnya semua makhluk Pencarian jati mungkin, diri, iya. mungkin semua makhluk mungkin ya. Cuma kan kita nggak tahu tuh semut ngomongnya gimana, Macan ngomongnya gimana, kucing ngomongnya gimana. Kita Tapi kan tahu dasarnya tuh dari nih, ilmu pengetahuan nih, Iya, pengetahuan yang ngebahas tentang cita-cita tentang Nabi. Kayak Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut. iya, dia binatang. yang menyembah Tuhan juga. Sama. Kan dulu kan kita pernah juga ada bacaan tuh bahwa kodok suaranya itu ada lagi zikir, suara ayam juga. Udah, kalau lagi mungkin itu lagi menyembah Tuhan. Lagi nyembah Tuhan. Kayak gitulah. Cuma kan itu kan memang kita susah untuk melihat dari mata kita ya. Iya, Kita tuh belum bisa lah kita. Karena itu kan. Tapi kita yang mempercayai itu ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau gua percaya bahwa mereka pasti dengan cara mereka, Benar, pasti benar. dia sholat atau dia menyembah dengan cara mereka. Gitu. Benar. Kadang-kadang kan orang modern kan gini, karena dia merasa apa sih udah modern aja lah. Bisa sampai ke mana planet segala macam kan. Nanti mereka bingung juga kan pasti. Itu kan berarti bahwa mereka kadang-kadang yang orang ateis tuh mereka nggak perlu lagi sama Tuhan. Nah, dia udah bisa nyiptain ini. Karena mereka mau pakai kepala semua tuh, pakai otak gitu kan. Sehingga dia nggak kesentuh tuh hati dia tuh untuk mengenal Tuhan kan. Karena dia bicara dunia ini secara logika. Karena kalau dia seimbang tuh, ya, dia kan pasti kan kalau manusia diciptakan sama Tuhan, otak diciptakan sama Tuhan, berarti mobil pun sebenarnya secara tidak sengaja, bukan secara kita nggak langsung, itu yang nyiptain Tuhan. ya karena kan otak manusia diciptakan dari Tuhan. Kenapa ya. coba? Iya. Karena gue pernah baca dan gue juga pernah nonton YouTube tuh. Gue nggak tahu YouTube siapa, gue pernah nonton juga YouTube, pernah ceramah lah gitu menjelasin tentang akhir zaman segala macem. Di Al-Quran tuh ada. Nanti tanda-tanda kiamat misalkan Arab ada gedung-gedung pecahkan apa tinggi. Tinggi. Nah, berarti kan Tuhan udah tahu. Udah tahu. Iya. Di Arab nanti apa yang tadinya panas gesang ada tumbuhan. Coba lu, pakai logika lu deh. Iya. Coba deh. Berarti memang tangannya tangan manusia nih. Tapi kan lu kan dari Tuhan semua nih. Iya. Ya kan? Ya itu Secara Nabi yang langsung Nabi yang ngomong semuanya itu kan. Tuhan yang menciptakan itu gitu. Secara nggak langsung menurut gue Secara sih nggak itu langsung, sih ya. ya, salah enggaknya ya ngayal namanya juga. Tapi kan ngayal gue ini ngayal kebaikan. Gua Iya, dari segi positif lah. ada gue ngayal gambar sini cewek bugil kan gak bagus juga Nggak kan. bagus juga. Gue ngayal yang positif. Ujungnya cece. Iya sih. Gimana caranya kita punya motivasi ini, inspirasi ke jalan yang benar. Benar. Karena manusia Iya. kadang-kadang tuh kalau udah ke kiri tuh Susah belok ke kanan juga. Ajar pakai nasihat yang serius, nggak akan kena. Nggak bisa. Nggak akan kena. Tapi dengan guyonan, dengan mereka akan bercandaan, kena di guyonan. mindset dia akan terbentuk. Ya kan gitu. Dan gue pun dulu begitu. Gue lebih seneng diajak ngobrol sama orang yang bisa guru ya. Iya, iya. Dengan pendekatan yang baik, yang ada Baik. bercandanya di situ. Itu kalau yang galak, Iya. ribet dah. Karena Dasar- urusan hati tuh nggak bisa digalak-galak. Iya, karena Nyentuhnya tuh harus pelan itu. Iya. Nyentuhnya. kenapa Nabi Muhammad
menyebarkan agama Kasih sayang. dengan kelembutan dan kasih sayang. Tujuannya apa? Semua Biar nabi hatinya ini. terbentuk dengan kebaikan. Semua nabi itu mulai Nabi Adam ya, itu semua dengan kelembutan itu, Iya, kasih iya. sayang. Mereka kan perang gitu kan karena keadaan yang pepet lah, dan itu diperintahin Tuhan juga untuk melawan gitu. Nabi Isa pun sama, menyebarkan kasih sayang. Sama semuanya, nggak ada nabi yang nyuruh bunuh orang, nggak ada. Nggak ada. Nabi yang nyeritain orang lain nggak ada. Nggak ada. Bahkan ditutupin sama dia. Datang orang penjinah lu tuh ya, dari ceritanya itu ke Nabi kan, ditutupin aib orang, aibnya tuh zina. Karena nih ya sebenarnya nih, kalau kita ngomong secara ruh ya, kalau menurut gue nih ya, pada saat kita menceritakan aibnya orang lain tuh, nah dosa dia diringanin tuh Jal. Tapi bukan berarti dia nggak dihukum ya di akhirat ya, cuman dia ada separuh sekian persen itu dosanya itu sudah dilaksanakan di dunia. Dengan cara apa? Aib dia bongkar nih, diceritain rame-rame nih. Nah itu kan dia dihukum tuh, hukum moral namanya, hukum moral, norma-norma lingkungan ya. Iya. Dia dihukum tuh. Nah, kalau di zaman dulu tuh zaman Nabi ada namanya hukum rajam. Iya, benar-benar. Nah itu juga dihukum tuh udah tuh. Makanya nanti di akhirat itu lebih ringan lagi hukumannya. Nah pada akhirat teman neraka nih sekarang dia mau bahas nih terakhir nih. Karena tadi ada tuh ciptaannya Bu Nawas. Oh iya, setuju ya. Sebenarnya ada neraka itu, setuju sama siapa yang masih muda tuh ya, Habib Ja'far. Gue setuju tuh Habib Ja'far bahwa bener banget itu dia tuh, karena dia lebih tahu tentang ayat ya. Tapi dalam otakku dari dulu udah pusing nih gue nih, kadang-kadang gue penasaran gitu. Iya. Tapi gue masuk akal. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan neraka gitu? Untuk mensucikan orang. Ibaratnya kayak kita nih kotoran orang main ke rumah kita mungkin Iya. ya, pokoknya kotor nih. Nah, kita juga nggak mau kayak begitu. Bau lu Bau gitu. kan? Ada bersihin dulu tuh. Ya, bersihin dulu. Gue masuk akal deh Jal itu Jal. Tapi cara penyampaiannya dengan kelembutan nih. dengan kelembutan beliau tuh dia tuh, gue suka juga tuh jadi lembut banget ngomongnya. Lembut ya. Dan akhirnya orang-orang yang mungkin ada di jalur yang salah bisa kepengaruh jadinya, seneng sama dia kan. Iya. Kalau udah didoakan dibersihin dulu kan kita. Ya kalau kita mau ke rumah Tuhan dengan apa surganya, dengan keindahan surga. Iya. Kan pakaian kita harus bersih dulu. Betul. Apa yang kita bawa ke surga kan kotorannya harus dibuang dulu. Benar, Iya. Makanya ciptakanlah neraka. Dan lu dan semua orang yang maksudnya para ahli ibadah pun jangan merasa sok pinter dan merasa bersih. Iya kan yang gitu. merasa mungkin lagi belajar nih ya. Iya. Jangan dulu. Jangan apa namanya? Jangan merasa iri nih. Iya. Nah cerita misalkan ada orang, kenapa nih? Kadang ada tuh omongan tuh gitu, kok bisa sih yang penjina atau yang gue contohin itu aja nih, penjina misalkan cewek itu pelacur apa siapa tuh, kok dia dimaafkan ke surga. Nah tar dulu, karena kalau menurut gue nih Jal, kita ke sekolah nih sini. Iya. Itu tuh kan kalau nggak salah ada juga kan yang ngajarin orang ya bahwa surga itu ada 7 kan. Ada 7. Sampai Firdaus. Ada 7 Kalau Firdaus tuh pasti nabi indah. pasti nabi. Wali-wali dah. Hak mutlaknya nabi dah, wali-wali dah. Nah kita dari kelas yang mana nih? Dan itu pun juga kan pernah ada juga tuh di literatur Jar. Ada istana. Kita dikasih istana di surga kan. Begitu juga sama, nanti ada ahli zikir istananya seperti ini. Kayak perumahan aja nih, ada perumahan real estate segala macam. Terus gitu. Jadi nggak usah iri. Ada perumahan SSS. Mereka yang mungkin yang pelacur dimaafkan, tapi mungkin ditempatkan yang levelnya dia. Iya. Nah, lu yang ahli ibadah ini tetap jalani ahli ibadah lu nih. Iya. Jalani, Jangan mundur. Jangan mundur. Iya. Karena lu bisa saja lebih tinggi lagi nanti istana lu dibanding dia. Dibanding dia, iya. Ya itu Tuhan Karena maha pengasih itu, maha penyayang. Surga itu hak prerogatif Allah. Iya. Dan kenapa orang yang misalkan udah kacau banget tapi dia hatinya masih ingat Tuhan nih, dia di nerakain dulu, tiba-tiba dia masukin lagi ini dong. Iya. Berarti tetap aja surga juga dong. Tapi surga dia yang mana? Iya. Itu lu mau di apa? Dibakar dulu tuh di neraka. Kalau gue sih nggak mau. Bawa lu ditusuk. Iya, itu sih. Gue nggak mau bro. Kena air panasnya panas banget. Iya. Mudah-mudahan sih gue nggak sampai situ. Iya.
Sebenarnya sih pencerahan kita Pencerahan aja nih. Pencerahan. Jadi maksudnya itu tuh Tuhan tuh sebenarnya kan mungkin Iya. yaitu dia di surganya dia, level dia. Nah kalau lu hati lu nggak iri nggak apa nih sama nih pelacur ini, surga lu lebih tinggi. Bener, lebih mulia. Lebih mulia. Karena lu levelnya. bisa memaafkan ini orang gitu kan. Dan duniawinya lu nggak jalanin tuh. Iya. Terus ibadah segala macam. Udah lu terus aja di situ. Tapi apa yang penting dari ibadah lu masih bisa nyari duit. Oh, Untuk kalau iya. begini jangan lupa misalkan bini lu lapar nih atau anak lu lagi nangis nyusu, lu tahajud aja, dosa juga dia, Tuhan juga nggak suka. Makanya kan disebut kalau kita bekerja itu termasuk jihad. Iya. Nah, waktu luang saat mereka pada tidur senang perut kenyang, kerjain tahajud lu. Itu kenyaman. Itu Tuhan seneng. Sama Tuhan. Rasa Gua syukur gitu. kita ada, ya kan? Dan jangan sholat itu lu terlalu banyak minta. Nah, Ada kan orang gitu kan, sholat minta ini, minta ini. ini sekian untuk apa nih, untuk punya duit. Jangan, Tuhan juga pengen didatengin dengan apa keikhlasan. Keikhlasan keinginan lu untuk menyembah gua dah. Karena gini aja deh. Ya gue juga ngalamin nih, gue juga kadang kayak Ki juga nih, karena gue manusia juga nih. Iya. Temen datang nih, mendatang tiba-tiba cuman datang minjem duit doang, atau datang cuma apa doang. Datang Tapi cerita sedih. kita sedih. Nah, kan kadang-kadang orang juga mikir, Iya. besok-besoknya dia lagi sendirian di rumah nih kayak gue nih. Lu kagak datang, lu gak WA gue. Iya. Nah, kan kalau temen atau apalah gitu, pengennya pas lagi seneng datang juga, atau nggak usah ngasih apaan, datang nih. Datang. Tapi dengan keadaan gue emang kangen sama lu nih. Nah, Itu sama itu. Tuhan juga begitu. Iya. Lu datengin Tuhan karena lu kangen sama Rindu Tuhan. sama Tuhan. Jangan lu minta kerjaan. Lu minta bini dua. Itu kadang-kadang orang salah di situ. Lu Iya, tetap iya. dapat dunianya di situ. Misalkan Iya. lu rajin nih, tetap dapat itu. Tetap dapat. Tapi tetap juga harus kerja. Iya, Kalau lu benar-benar. zikir-zikir doang lu nggak ikhtiar, tetap aja. Gak mungkin tuh satu Kan tas dulu datang duit, gak Di mungkin. podcast yang kemarin kita udah Tuhan itu paling suka dengan orang yang punya kerja keras dan motivasi tinggi dengan kehidupan. Karena dia kalau dia punya motivasi dengan kehidupan dalam mencari nafkah, dia punya semangat nih. Impiannya tentang dunia tuh kuat. Akhirnya apa? Dia menyembah Tuhan itu dengan keriduan dia. Iya, itu ya. Karena Tuhan tuh maha pencemburu. Jika lu apa sih namanya kerjakan ritualnya itu berharap sesuatu, Tuhan juga cemburu sebenarnya. Benar, Dia benar. cemburu tanpa lu sadar, itu Tuhan cemburu. Benar. Tapi kenapa orang itu senang-senang aja masih sukses? Nah, memang itu karena Tuhan kan nggak ngasih lapar sebenarnya, pasti dikasih rezeki. Karena orang yang giat bekerja pasti kaya, itu aja. Kalau orang yang malas gimana mau nyari Orang malas dapat karena duit? karena gini aja, orang tanpa berdoa pun, atau gini, orang yang Tanpa ibadah pun atau di beragama lain deh, bisa kaya juga. kaya. Bisa kaya juga. Kenapa? Dia punya action tiap hari nih berpikir. yang bikin apa nih, internet, bikin ini, kan kaya. Kaya. Apa dia punya agama? Belum tentu. Belum tentu. Apakah dia Kebanyakan orang-orang artis, apakah dia ke gereja? Belum tentu juga. Belum tentu Apakah juga. dia ke masjid? Belum tentu juga. Karena dia mungkin bukan beragama Islam juga. Iya. Atau katakanlah dia agama yang berbeda, dia belum tentu juga ke ibadahnya. Karena dia biasanya free itu. Iya, Orang iya. yang free biasanya. Yang ibaratnya sih kalau kita nih Islam KTP gitu. Islam tapi nggak kerjain apaan. Nama gitu. doang di Nama KTP doang, Islam. gitu maksudnya. Tapi dia kaya, bisa kaya karena dia kan giat, dia rajin gitu. Iya. Mereka nih patokannya kenapa? Karena dia jempat bangun. Kan banyak orang itu tuh, dia jempat bangun tapi dia nggak ritual. Sholat. Dia langsung nyari duit. Langsung nyari duit, dapat dia kaya dia. Iya. Karena maksudnya Tuhan itu nyiptain sholat subuh untuk orang bangun pagi-pagi, Nyari duit lagi nyari dia. duit, iya. Yang giat gitu. Karena rezeki itu ada di pagi-pagi hari. Orang lagi masuk tidur, kita nyari duit. Nah, itu sebenarnya secara mahasifatnya harus sholat subuh. Kenapa itu? Gue pernah sih dikasih tahu sama yang lebih ngerti sih. Kalau kita makan memang Katanya, nggak begitu paham. makanya kenapa ada orang-orang hebat di sana, dia kok nggak sholat tapi dia kaya, karena dia itu tuh pagi-pagi udah bangun, dia tuh jempat bangun. Istirahatnya bagus lah pokoknya. Pagi bangun lagi kerja dari duit, kaya mereka. Benar. Nah, kalau kita
misalkan kita ibadah bagus, tapi begitu subuh tidur lagi sampai siang. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. ini. Nggak, sebenarnya semua kerjaan capek. Sama aja lu misalkan nyari duit di mana, di media Yang sosial. nikmat aja capek. Di media sosial misalkan nih bikin konten segala macam kan capek. Lu perlu waktu untuk bikin video. Ya kan, lu perlu waktu untuk cari ide-ide video lu supaya ditonton orang apa gimana. Itu capek juga. Nggak ada yang nggak capek. Ya bikin anak aja capek. Nah, bikin anak capek. Iya, minum jamu Iya, dulu. Minum jamu dulu. Oh, Udah nggak bisa dia. Kadang-kadang dia ini nih. Kadang-kadang pernah tuh gue terbuknya nih. Ini orang ngapain ya? Dia naik pohon pinang tuh kalau. Ternyata gue baru tahu dia nih. Oh, iya, Pohon pinang itu- tuh kalau dikupas diapain waktu itu Bayu? Ya, Itu buat apa? bikin teh, kayak model bikin teh di saring. Bisa itu mantep. Dengan 3 Pakai biji telur juga. Pakai 3 biji daun pinang. Dan kalau perempuan yang udah nggak mau punya anak juga bisa juga kata dia. Ya. Minum teh itu jadi kering rahimnya. Nggak bisa punya anak lagi. Tapi lu jangan masih muda jangan minum itu lu. Jangan, Ya, bahaya. Nggak bisa Untuk hamil lu kuat. ntar. Gitu. Berarti ada manfaatnya semua juga. Ya, oke lah. Ya, oke. Itu aja sekian dulu dari lagu tadi tuh kita Iya. kupas tentang lagu kerinduan tadi. semua makhluk hidup Dengan kenapa adanya bisa Tuhan, ya. dia rindu sama Tuhan. Tuhan itu kadang-kadang orang yang primitif segala macam dia bisa nyembah macam-macam tuh. Nyembah gunung, nyembah dulu ada lagi nyembah matahari, nyembah binatang juga ada kali ya. Iya benar. Nyembah kayak gitulah. Karena pada dasarnya semua makhluk atau manusia itu rindu akan Tuhan. Gitu maksudnya. Coba aja cari dah di sejarah mana ada nggak suatu kaum yang nggak nyembah Tuhan. Dalam arti kan Tuhan itu sesuai versi dia ya. Sesuai versi dia, iya kan. Pasti dia menyembah sesuatu. Sesuai versi dia. Nggak ada deh. Gitu, oke. Oke. Itu ya. Salam rumah ya. Salam Bung Ayah.